Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, hari ini merupakan hari kedua terakhir, mungkin satu kali lagi kita akan ketemu live seperti ini. Tapi untuk hari ini mungkin bisa kita diskusi di sini. Tapi saya berharap nanti bisa ada pertemuan gabungan dua kelas ini. Nggak lama lah, paling setengah jam untuk kita bisa bersilaturahmi dan berdiskusi antara dua kelas ini ya. Nanti mungkin diagendakan, saya kasih tahu waktunya. Untuk hari ini mungkin kita sesuai jadwal akan dilakukan FGG, di mana para mahasiswa dituntut untuk melakukan diskusi yang pada akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan terhadap tema yang sudah diberikan atau materi yang sudah diberikan. Sebelum FGD dimulai, saya berharap nanti ada yang memandu dan yang menuliskan notulennya. Nanti laporannya bisa dikirimkan sekaligus juga dibikinkan daftar hadir. Para mahasiswa sekalian, sebelum ke acara FGD yang akan dilakukan, mari perhatikan dulu, tolong diperhatikan dulu materi yang sudah di-share. Itu sudah bisa dilihat. Yang pertama yang akan kita kaji adalah terkait bagaimana korelasi antara akal dan wahyu. Yang perlu digarisbawahi adalah yang kita kaji adalah akal dan wahyu itu dalam perspektif ilmu kalam, artinya ilmu kalam, dalam perspektif ilmu kalam ini. Nah, di sini perlu diketahui, jadi jangan sampai nanti ketika diskusi itu tidak jelas arahnya. Perlu diperhatikan takrib dari had, definisi dari akal itu bagaimana, wahyu itu bagaimana. Itu perlu diperhatikan. Di materi yang sudah di-share dalam PowerPoint, itu sudah dijelaskan akal itu apa, wahyu itu apa. Yang jelas akal itu adalah dan wahyu dua hal yang memang Laka suaranya Pak. mendefinisikan wahyu dan akal dan wahyu ini kita bisa lihat di PowerPoint. Dan pada hakikatnya terkait dengan perspektif ahli kalam, di mana akal dan wahyu itu merupakan dua perangkat pengetahuan yang akan menghasilkan dua dari kedua hal ini bisa saling melengkapi dalam menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Terkait dengan maksud dari sini adalah bagaimana kita semua bisa sampai kepada Tuhan melalui dua hal ini, yaitu ilmu akal dengan sehingga kalau diperhatikan antara akal dan wahyu itu satu sama lain saling menguatkan dan saling melengkapi. Akal digunakan untuk memahami dan memanfaatkan realitas dunia, di mana pada tatanan realitas dunia ini ada yang disebut dengan fenomena. Kita bisa melihat objek yang kita lihat dan memahami terhadap objek yang kita lihat. Itu bisa menggunakan akal kita. Tetapi perlu disadari bahwa di balik fenomena itu ada yang disebut nomena. Sementara nomena ini adalah bagaimana kita bisa memahami dari sesuatu yang ada tetapi tidak nampak secara lahiriah. Nah, untuk memahami aspek nomena di balik fenomena, inilah yang kita gunakan adalah menggunakan pendekatan wahyu. Ilustrasi sederhana begini, ketika
dalam sejarah kan jelas bahwa baginda Rasulullah SAW itu pernah melakukan perjalanan yang disebut perjalanan Isra wal Mi'raj. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ini disampaikan oleh baginda kepada masyarakat dulu itu, maka ada dua kelompok manusia yang mempercayai dan menolak. Bagi Abu Bakar yang memang sahabat terdekat Nabi, itu menerima. Karena Abu Bakar punya pandangan sesuatu yang sifatnya wahyu itu pasti, sekalipun bertentangan dengan akal. Tetapi bagi orang kafir, termasuk sebagian kalangan kaum muslimin waktu-waktu itu, yang menggunakan akar rasio itu yang sebagai Suara hilang. Nggak ada suaranya, Pak. menghasilkan keilmuan baru dari hasil pengembangan akal tersebut, sehingga kita mampu memahami bahwa hari ini peristiwa Isra wal Mi'raj itu bukan tidak mungkin, tetapi sangat mungkin sekali dengan ditemukannya rumus relativitas yang digagas oleh Einstein dengan menggunakan kecepatan cahaya. Bahkan kalau kita lihat Nabi perjalanan dalam kurun waktu 1 malam itu terlalu lama dengan menggunakan kecepatan cahaya. Tapi sangat normal lah untuk perjalanan seperti itu. Dulu ketika belum ditemukan ilmu pengetahuan seperti itu, teknologi dan sebagainya, itu sangat tidak mungkin dan tidak terbayangkan oleh akal kita. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa lihat bagaimana realitas akal, bagaimana realitas hakikat dari wahyu itu sendiri, sehingga pada hari ini mungkin para mahasiswa dituntut coba elaborasi bagaimana akal dan wahyu itu berkorelasi. Itu tugas intinya. Jadi hari ini kita diskusi bersama-sama terkait bagaimana korelasi antara akal dan wahyu itu. Apakah baik-baik saja atau apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik atau di mana? Itu kan ini yang perlu. Nah, sebagai data baru tambahan itu bisa dilihat bahwa akal itu menurut pandangan para filsafat itu termasuk filsafat modern, termasuk ya seperti ada teori yang disebut teori Batos yang digagas oleh Gustav Jung, di mana pada hakikatnya pemahaman akal manusia itu memiliki keterbatasan. Itu sejalan juga dengan pandangan Immanuel Kant yang disebut teori yang populer. Ada sebuah karya Immanuel Kant yang disebut kritik der reiner Vernunft, artinya kritik terhadap akal murni. Pada hakikatnya menurut Kant bahwa manusia itu memiliki keterbatasan dalam pemahaman akalnya. Hal ini terkait dengan konsep yang disebut dengan fenomena dan nomena tadi. Sesuatu yang fenomena itu bisa dipahami oleh akal manusia, tetapi di balik fenomena ada nomena. Nah, yang nomena ini itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Untuk itu, maka wahyu ini dalam Islam itu ini perlu adanya, karena nanti dari wahyu inilah kita bisa tahu sesuatu yang nomena bisa kita ketahui melalui wahyu. Jadi dengan demikian akal dan wahyu bagaimana caranya supaya bisa berjalan bersama-sama, khususnya terkait dalam bidang ilmu kalam. Bagaimana kita bisa memahami bahwa realitas Tuhan itu melalui penggunaan wahyu dan akal. Wahyu sebagai petunjuk, akal itu sebagai yang ditunjukkan. Suaranya sering putus-putus, Pak Dusen. Pengolahan akal atau hasil dari produk akal itu adalah ilmu diantaranya. Maka dengan harapan ketika akal yang terbatas ini bisa disempurnakan oleh wahyu yang sifatnya adalah hotnya.
Dari akal dan wahyu ini, wahyu dan akal ini nanti akan lahir dua sumber hukum yang digunakan dalam ilmu tauhid, terkhusus juga dalam ilmu kalam, yaitu dalil yang bersumber pada wahyu yang disebut dalil akli, dan dalil yang bersumber pada akal, hasil akal rasio itu yang disebut dalil akli. Dari dua dalil ini nanti kita pergunakan sehingga satu sama lain saling menguatkan, sehingga akan ditemukan kebenaran yang hakiki. Itu pada hakikatnya. Dan yang perlu dicatat di sini adalah terkait dengan akal dan wahyu ini. Yang disebut wahyu ini bukan saja bagian Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam Islam, tetapi wahyu itu sifatnya universal. Karena kalau kita, memang Al-Quran itu adalah bagian dari wahyu. Karena isinya memang kalamullah. Nah, di situ adalah ada wahyu. Tetapi bukan hanya itu saja, banyak wahyu yang lainnya yang sifatnya seperti itu. Nah, bagaimana dalam Islam itu posisinya terkait dengan wahyu ini dengan akal? Kalau dilihat dari PowerPoint itu kan bahwa Islam itu memposisikan wahyu sejajar dengan akal. Keduanya merupakan anugerah pemberian dari Tuhan. Artinya dalam kita memahami Islam pendekatan akal. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa wahyu itu kebenarannya sifatnya mutlak dan qat'i. Sementara akal sifatnya zoniyah. Itu masih dugaan-dugaan atau masih sangkaan-sangkaan saja. Tidak mutlak benar 100%. Berbeda dengan wahyu. Karena wahyu itu bersumber langsung pada Tuhan yang memang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau akal itu masih hasil dari analisis dan sebagainya, kebenaran tidak. Itu perbedaan antara wahyu dengan akal. Hal itulah yang penting kita kaji. Kurang lebih arahnya ke sana. Nanti lihat juga bagaimana pandangan-pandangan para ahli kalam terkait dengan penggunaan akal dan bagaimana mereka memposisikan wahyu itu. Akal dan wahyu itu mereka posisikan di mana. Nah, tugas Bapak Ibu sekalian para mahasiswa, silahkan lakukan diskusi di forum ini. Nanti ada yang memandu. Di sini sifatnya bebas, mau bertanya, nanti dijawab oleh temannya, terus juga bisa memberikan kritik, saran, atau juga masukan, apapun silakan bebas. Karena forumnya juga forum diskusi bersama grup ya. Jadi ada kebebasan, semua orang memiliki hak yang sama. Yang penting dari hasil diskusi itu adalah harus bisa ditarik sebuah kesimpulannya bagaimana dari hasil pengkajian terhadap beberapa referensi sumber yang sudah diberikan. Kurang lebih seperti itu ya, bisa dipahami. Nanti di akhir saya bisa memberikan kritik dan saran terhadap hasil diskusi itu untuk perbaikan di masa yang akan datang. Untuk sementara silakan diposisikan dulu nanti siapa yang jadi yang memodulator dan yang menjadi notulen supaya mudah, tidak harus saling lempar tugas, siapa saja yang mau. Nanti buatkan laporannya, dikasih yang siapa yang bertanya. Tapi saya harap tolong bisa hidup semuanya ya. Ini ada berapa orang, itu semuanya itu jangan sampai yang aktifnya hanya 10 orang saja. Yang lainnya pada menjadi penonton setia saja. Nah, diharapkan forum diskusi seperti ini itu bisa memberikan masukan seluruhnya. Setidaknya ada hasil bacaan yang dihasilkan dari hasil literasi Bapak Ibu para mahasiswa sekalian terkait dengan tema yang sudah diberikan. Untuk itu silakan dipersiapkan. Saya memantau dari belakang dan mendengarkan bagaimana apapun yang disampaikan oleh para mahasiswa sekalian terkait dengan tema yang sudah diberikan termasuk PPT-nya. Silakan mau ada kritik atau saran, setuju atau tidak nanti bisa didiskusikan di forum ini. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi. Setidaknya ini menjadi bahan latihan kita untuk menjadikan forum diskusi ini sebagai forum yang bermanfaat untuk menguji kemampuan literasi dan juga kemampuan akademis kita semua ya.
Itu dulu ya Bapak Ibu para mahasiswa sekalian, silahkan dilakukan apa namanya diskusi ya. Nanti saya memantau. Silakan ke depan ya. Oke, silakan. Dilakukan diskusi ya. Oke, silakan saya memantau. Baik, silakan dikembalikan ke para mahasiswa sekalian untuk melakukan diskusi. Silakan siapa yang menjadi pemandunya, moderatornya, dan juga netulennya. Diserahkan. Bebas, ini haknya sama. Mangga ibu-ibu jadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada yang bisa berkenan menjadi moderator, Bapak Ahmad Farid Fauzi, monggo dipersilakan jadi moderator. Langsung aja. Mungkin PJMK-nya Pak. Oke. PJMK-nya bisa Siapa PJ-nya ini? Ya nggak tahu, yang merasa aja, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Silakan siapa aja Pak, yang mau aja, yang Bapak, supaya lancar aja. Gini sudah enggak apa-apa. Saya jadi moderatornya, tapi mohon untuk yang bagian nulisnya nanti ada bantuan dari teman-teman yang lain supaya kita juga segera melaksanakan perkuliahan ini. Sudah terang. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, pada siang ini kita akan membahas masalah ilmu tauhid sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak dosen tadi tentang wahyu dan akal. Mungkin ada Bapak atau teman-teman ini semua, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya atau juga menyampaikan pertanyaan yang mungkin nanti bisa di komen atau mungkin diberikan masukan oleh teman-teman yang lain, kami persilakan. Mungkin untuk yang pertama saya boleh bertanya dulu atau enggak ini kalau untuk sebagai moderatornya, untuk pemancing aja. Gimana ini? Boleh. Oke. Boleh Pak, boleh. Buat pemantik. Boleh. Oke, terima kasih. Tadi disampaikan bahwasanya akal dan wahyu itu sama, sejajar. Akal dan wahyu sejajar ketika untuk akal dan wahyu posisinya adalah sejajar di dalam Islam ini. Pertanyaannya saya ingin menanyakan bagaimanakah pada saat penyampaian wahyu
atau penerimaan wahyu pada saat itu, apakah ada apakah ada pertentangan dari mungkin dari para nabi? Apakah ini wahyu? Apakah ini akal? Bagaimana beliaunya ini, para nabi ini yang pada saat itu membedakan ini pemikiran dari beliau sendiri ataukah ini merupakan wahyu? Ataukah juga beliau-beliau ini juga pernah memikirkan bahwasanya yang diterima, yang diakalkan ini, yang dipikir oleh beliau, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, yang digambarkan kepada Rasulullah bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan dari Rasul, tapi melainkan semuanya wahyu dari Allah. Ya, dikatakan illa wahyu yuha. Bagaimana dengan kondisi yang semacam itu? Apakah Rasulullah juga menggunakan akal itu, atau kan disampaikan wahyu, semuanya wahyu dari Allah? Bagaimana kondisi itu? Mungkin ada yang bisa memberikan masukan. Mohon maaf. Silakan untuk yang menyampaikan pendapatnya. Untuk diskusi kita kali ini, monggo dari Bapak atau Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Farid Fauzi, di sini saya akan mencoba membuka yaitu tentang ini wahyu, yaitu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia melalui nabi-nabinya. Nah, di sini apakah Anda tidak merasa ada sedikit kerancuan tentang ini, kalimat ini? Setahu saya yang menyampaikan itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril disampaikan kepada Rasul atau Nabi, dan yang berhak menyampaikan lagi itu adalah Rasul, bukan Nabi. Untuk mengomentari tentang Pak Farid tadi, sedikit saya mengomentari bahwa setiap wahyu atau Al-Quran yang disampaikan atau yang diterima oleh Nabi Muhammad itu biasanya dihafal atau ditulis di pelepah korma atau batu oleh para sahabat, dan di situ menunjukkan bahwa supaya jangan terjadi atau tidak tertukar ya antara hadis Nabi dengan wahyu. Dari samping itu, Nabi adalah merupakan Nabi yang ummi. Nabi yang ummi artinya tidak diberi kemampuan untuk menulis dan membaca. Di sini ini merupakan jaminan bahwa wahyu yang disampaikan atau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya itu merupakan murni dari Allah, bukan karangan beliau sendiri. Adapun penafsiran tentang Al-Quran itu atau yang dinamakan hadis yang menafsirkan Al-Quran itu sedikit mungkin merupakan akal yang diberikan atau yang diterima Nabi. Artinya kan Nabi mempunyai akal tertentu yang kelasnya bukan kelas kita. Kalau Nabi itu akalnya apa? Ada khusus. Sedikit lupa, mungkin ada yang lain bisa menambahkan. Yaitu hanya pemancingan saja. Barangkali pernyataan saya ini mudah-mudahan dianggap salah, supaya yang lain bisa memperbaikinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yayumri yang sudah menyampaikan masukannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapannya. Silakan. Saya Monggo Pak Abud. kalau saya memahami ayat tadi
wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan oleh Nabi itu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya berpendapat bahwa wahyu di jadi apapun yang dikatakan Nabi Muhammad SAW itu mutlak dalam masalah agama. Adapun dalam masalah yang lain seperti masalah duniawi itu seperti pernah terjadi ketika Nabi berpendapat tentang masalah tanaman kalau nggak salah. Ketika Nabi berpendapat harus begini. Ternyata berbeda pemahaman dengan para sahabat. Kata para sahabat, ya Rasulullah itu salah. Nah ini yang digarisbawahi adalah yantiku anil hawa, maksudnya ini adalah dalam masalah agama. Adapun masalah duniawi itu jelas, sehingga masalah dunia itu akal itu yang berjalan, sehingga Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, artinya diberi keluasan dalam masalah duniawi. Jadi intinya wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha itu adalah mutlak dari Nabi itu dan mutlak dari wahyu Rasulullah, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bapak Arud yang sudah memberikan masukannya dan juga tanggapannya bahwasanya yang disampaikan oleh Rasulullah ini yantiku anil hawa illa wahyu yuha itu adalah untuk urusan agama. Sedangkan untuk al-duniawi adalah murni dari pemikiran Rasulullah sendiri. Okay. Sedangkan kalau kita boleh menyampaikan lagi, semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan juga jadi sumber hukum. Okay, jadi sumber hukum kita itu sumber hukum yang kedua. Maka kalau seandainya yang sempat didebat oleh para sahabat itu, apakah itu juga nanti bisa menjadi sumber hukum atau bagaimana? Kami persilakan. Monggo, Sayyid mungkin Said Syukur Salam atau mungkin Ustaz Fahrul Razi menyampaikan tanggapan. Ustaz Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya ingin berasumsi mengenai slide tadi. Di dalam Islam, pemosisian antara wahyu dan akal itu masih belum dinyatakan final apakah itu sejajar atau tidak. Menurut saya pribadi mempercayai bahwa dulu ada yang pernah mengajarkan kepada saya bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ini saya akan berstatement bahwa Nabi Muhammad SAW pun pernah melakukan kesalahan. Bukan berarti saya di sini ingin merendahkan Rasul saya sendiri, bukan seperti itu. Tetapi saya berpendapat dengan adanya kekurangan, maka seorang makhluk itu akan selalu mencari kebenaran dan terus mencari kebenaran, yakni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya mendengar sebuah cerita pada zaman dahulu di zamannya Rasulullah itu pernah ada sahabat perempuan mengadu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana peristiwa tersebut
dia dinyatakan KDRT oleh suaminya. Jadi menjadi korban KDRT dari suaminya. Lalu Nabi Muhammad SAW langsung menjawab kisos. Setelah beberapa saat ketika hukum itu sudah dilakukan, mohon maaf, bukan dilakukan, enggak, beberapa langkah dari hal itu, tiba-tiba turunlah wahyu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan di mana di situ dapat dipetik sebuah statement, ternyata akal itu bisa salah, Pak. Yang membenarkan adalah wahyu. Jadi saya kurang sependapat jika wahyu disejajarkan dengan akal. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin para ustadz memiliki pendapat lain. Monggo kita sharing, kita belajar. Saya juga ingin mendengarkan pendapat dari para yai dari kelas A5. Pak, itu saja dari saya. Terima kasih Ustaz Yasin. Mungkin ada yang menanggapi. Ini tanggapan dari Ustaz Yasin adalah beliau tidak sependapat kalau wahyu dengan akal bisa disejajarkan, karena akal bisa juga salah. Sedangkan wahyu karena mutlak dari Allah tidak mungkin salah. Monggo mungkin ada yang menanggapi yang lainnya. Pak. Monggo Pak Yai Sefu. Oke. Tadi Pak dosen kan sudah menjelaskan kan ya, bahwasanya akal itu tidak sempurna. Di situ kan sudah dijelaskan ya, yang sudah dipaparkan di apa yang disampaikan oleh Pak dosen kemarin kan ya. Itu jelas akal itu banyak sekali kekurangan-kekurangan. Akan tetapi wahyu itu sudah jelas. Wahyu itu dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Bahwasanya wahyu itu sudah final. Dengan artian final itu tidak seperti akal. Nah, ini nambahi Yasin tadi. Kalau akal jelas sekali, banyak sekali kekurangan itu akal. Jadi akal itu intinya terbatas. Akan tetapi kalau wahyu itu sudah jelas menjelaskan apa-apa yang kurang dalam akal manusia. Sudah itu saja. Itu tambahan kami Pak Farid ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Mohon maaf nggak bisa on cam ya, karena lagi mendung ini. Takut nge-lag. Oke. Sambil minum nggak apa ya. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Farid Fauzi. Sangat berjalan begitu ini ya. Saya hanya ingin menimpali dari Pak Yasin Yusuf tadi. Monggo. Apakah Nabi tidak pernah melakukan kesalahan? Mungkin beliau lupa bahwa seorang Nabi dan Rasul itu maksum. Apa itu maksum? Dijaga kehormatannya oleh Allah Ta'ala, tak akan pernah untuk berbuat salah. Kami berbeda pendapat ya mungkin dengan Pak Yasin Yusuf ya. Jadi Nabi dan Rasul itu maksum, dijaga ya. Tidak akan pernah untuk berbuat salah. Insya Allah begitu. Tapi setidaknya kata-kata al-insan mahalul khotok wan nisyan itu sebagai muhasabah diri. Menurut pengetahuan saya, pernah baca di tafsir Ibnu Katsir itu, setidaknya Nabi itu pernah ditegur 2 kali ya. Dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir itu ada itu keterangan itu Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Tapi bukan dalam rangka Nabi berbuat salah, bukan. Karena Allah Ta'ala juga menjaganya. Karena Nabi itu maksum. Yang pertama, Nabi itu ditegur pada waktu beliau itu lupa mengucapkan insya Allah ketika ada seorang bertanya.
Ternyata tidak seperti biasa, malaikat Jibril itu menegur kepada Nabi. Wahai Muhammad, ucapkanlah insya Allah kalau akan mengerjakan sesuatu. Mungkin secara umum begitu ya. Kemudian yang kedua itu Nabi pernah ditegur, kalau tidak salah ya, mungkin nanti bisa dibaca di literasi di Ibnu Katsir itu. Asbabun nuzulnya surat Abasa wa Tawalla. Nah, itu mungkin nanti bisa dibaca secara lengkapnya di situ. Jadi selama hidupnya Nabi itu, keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir 2 kali ditegur melalui malaikat Jibril. Dan saya tekankan di sini, insya Allah Nabi itu tak pernah berbuat salah ya. Karena seorang Nabi dan Rasul itu maksum. Dijaga kehormatannya, dijaga agar tidak berbuat salah. Mungkin itu menanggapi Ustadz Yasin Yusuf ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Gofur yang sudah memberikan tanggapan dan masukannya. Bahwasanya memang Nabi dan Rasul itu maksum. Ya. Terus kemudian al-insan makhluk wa nisyan itu sebagai muhasabah kita. Karena Nabi pun ditegur oleh malaikat Jibril, itu semuanya juga karena Allah ingin menunjukkan satu hukum yang baru mungkin. Ya, seperti mungkin juga bisa dikatakan ketika ya, menjadi imam sholat, Rasulullah pernah kurang satu, sehingga hukumnya bagaimana kalau seandainya sang imam ini terlupa kurang satu, sehingga Rasulullah pun kembali untuk mengulang sholatnya, dan itu menjadi satu dasar hukum kita bahwasanya kalau sholat itu kurang harus bagaimana. Ya, mungkin itu yang jadi satu gambaran juga. Mungkin silakan ada lagi yang mau memberikan tanggapan dan masukan atau juga mungkin pertanyaan kembali, kami persilakan. Khusus untuk ibu-ibu monggo, ada Bu Yulianti, ada Bu Nur Hasanah, monggo silakan. Karena ini yang on cam kok bapak semua ini. Kami tunggu. Tadi menambahkan. Iya, monggo. Akal itu apa namanya? Kalau wahyu itu adalah petunjuk atau hidayah, dan akal itu adalah penerima hidayah. Dan saya klarifikasi tadi perkataan saya ingat sekarang kalau Nabi Rasul itu diberikan akal sarofi, ya, akal yang mulia, sehingga mungkin tingkatan akal ini berbeda. Bagaimana kemampuan dia untuk menerima kebenaran dari wahyu itu. Jadi wahyu itu adalah petunjuk, sedangkan akal itu adalah penerima petunjuk. Demikian. Mohon maaf. Silakan. Dilanjut. Terima kasih masukan kembali bahwasanya memang wahyu adalah petunjuk dan akal penerima hidayah petunjuk. Monggo silakan bisa menanggapi mungkin dari Yehopur atau mungkin menanggapi dari Umri atau Pak Yasin, Pak Abud juga monggo silakan. Bu Nur Hasanah, monggo kalau ada mau menyampaikan. Belum Pak, yang lain aja dulu. Oh, belum. Saya baru gabung ini. Oke. Bu Robi, Bu Nining, monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yasin. Sayyid, siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim, Pak Sayyid. Izin menanggapi pertama dari yang Pak Farid tadi, bagaimana cara Rasulullah itu menyampaikan apakah ini wahyu ataukah ini hadis. Dalam penyampaiannya Rasulullah itu kalau Al-Quran atau wahyu dari Allah biasanya sebelum menyampaikan Rasulullah akan mengawalinya dengan qalallahu ta'ala. Sedangkan untuk penyampaian hadis Rasulullah hanya istilahnya Pak, untuk hadis yang qauli ya, Rasulullah itu
berdiskusi atau bercakap-cakap dengan para sahabat, kemudian menasehati atau menyampaikan sesuatu tentang sesuatu hal, maka itu berupa hadis. Sehingga cara membedakannya yaitu tadi, untuk Al-Quran diawali dengan qala Allahu Ta'ala, seperti itu. Kemudian terkait dengan akal dan wahyu. Sebelum kita bahas tentang akal dan wahyu, nah terkait dengan wahyu juga, bahwa wahyu itu, mohon maaf ya, tadi yang disampaikan Pak Umri, yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Ternyata wahyu itu tidak semua melalui perantara malaikat Jibril. Bisa juga melalui perantara mimpi. Contohnya yaitu ketika, mohon maaf, ketika Nabi Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail yang masih kecil. Itu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi berulang-ulang sampai beberapa kali lah pokoknya, sampai akhirnya Nabi Ibrahim meyakini bahwa itu wahyu dari Allah, dan Nabi Ismail juga meyakini bahwa itu juga adalah perintah dari Allah. Jadi wahyu itu tidak harus berupa tidak harus melalui perantara malaikat Jibril. Dan juga pada Rasulullah itu ada hadis qudsi ya. Jadi hadis qudsi itu adalah wahyu dari Allah. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad ke dalam akal pikiran Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menyampaikannya dengan bahasa beliau sendiri. Itu untuk hadis qudsi. Jadi intinya bahwa wahyu itu seperti disampaikan Pak Dasen tadi, bahwa wahyu itu sifatnya lebih universal, bukan hanya kitab suci itu saja. Atau Nabi Musa ketika akan itu ya, kalau nggak salah, ketika setelah di Bukit Tur Sinai 40 hari, itu juga kan kalau seingat saya bahwa Nabi Musa itu bercakap-cakap dengan Allah secara langsung ya, sehingga disampaikan bahwa Nabi Musa kalimullah kan. Kalau saya nggak keliru, mohon maaf, mungkin kalau keliru silakan diingatkan. Kemudian kaitannya akal dengan wahyu, saya setuju dengan pendapat bahwa akal dan wahyu itu sejajar. Artinya apa? Bahwa kalau wahyu itu sebagai pedomannya, atau tuntunannya, atau undang-undangnya. Sedangkan untuk memahami undang-undangnya itu kita sangat-sangat membutuhkan akal pikiran. Sehingga bukan karena akal itu akal itu kan bisa saja salah. Tapi dalam ijtihad kan dikatakan kalau kita sedang berijtihad salah satu kali itu bernilai pahala. Kalau nggak salah saya pernah dengar seperti itu ya. Nah, sehingga hubungan akal dengan wahyu itu memang benar-benar sangat harmonis, artinya sejajar, saling melengkapi. Jadi kita tidak bisa memahami wahyu secara langsung tanpa menggunakan akal. Ini yang maksudnya bagaimana, yaitu kita sangat-sangat membutuhkan akal. Dan akal tidak akan punya penuntun atau akan menjadi liar kalau tanpa adanya wahyu. Sehingga keduanya itu harus sinkron, harus seimbang. Jadi itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sayyid Syukurullah. Monggo, yang lain kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman, bahwasanya akal dan wahyu memang itu sulit untuk dibedakan. Hanya yang membedakan bahwasanya bahwa akal itu bisa dibedakan antara manusia dengan binatang. Sedangkan wahyu dan akal itu semua tuntunannya dari wahyu. Dibedakan itu adalah akal, tapi wahyu tidak bisa dibedakan karena akal dan wahyu itu menyatu. Sedangkan akal itu akan antara manusia dengan binatang. Itu saja sedikit tambahan. Terima kasih untuk Pak Yasikin. Tidak bisa membedakan tidak bisa dibedakan antara akal dan wahyu.
karena pembedaannya hanya akal manusia dengan akal binatang. Gitu. Terima kasih. Seperti yang juga disampaikan oleh Pak Yai Sayyid tadi, bahwasanya memang akal atau dalam wahyu itu sejajar karena harus saling melengkapi, hubungannya sangat harmonis. Karena untuk memahami wahyu harus menggunakan akal, dan jika tidak terbimbing oleh wahyu, akal pun juga tidak akan yang baik. Terima kasih masukan dari teman-teman semuanya. Mungkin masih ada yang perlu disampaikan lagi, yang menanggapi atau beberapa lagi, kami persilakan. Sebelum nanti Bapak dosen juga akan memberikan pengarahan kembali. Izin bertanya Pak Farid. Oke, silakan Pak Yasin. Di sini saya ingin menanggapi tentang pendapat Pak Abdul Ghafur ya. Saya memang lupa mengenai Rasulullah itu memang maksum ya. Saya lupa, benar-benar lupa itu. Tetapi saya menyadari memang tingkatan umat tidak selayaknya untuk menyalahkan Rasulullah. Jadi jabatannya Rasulullah itu memang benar-benar maksum bagi umat. Tetapi saya yakin Rasulullah sendiri itu pasti selalu merasa bersalah terhadap Tuhannya, sehingga Rasulullah tidak capek-capeknya membaca istighfar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kepada Pak Said, ini saya masih timbul tanda tanya mengenai kesejajaran antara wahyu dengan akal. Itu karena implementasinya atau kesejajaran karena kedudukannya? Itu saya masih bingung. Jadi kesejajarannya itu kedudukannya atau implementasinya? Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Farid. Oke, terima kasih Pak Yasin memberikan tambahan kembali untuk pertanyaan agar diskusi kita lebih jelas lagi. Mungkin Pak Said yang bisa menanggapi karena pertanyaan diarahkan ke panjenengan tentang kesejajaran wahyu dengan akal, apakah karena itu implementasinya atau karena kedudukannya? Monggo. Atau mungkin juga teman-teman yang lain yang bisa memberikan tanggapan sebelum Pak Said juga. Kami persilakan. Silakan. Bapak moderator, mohon maaf menanggapi. Boleh, monggo. Terima kasih. Sebenarnya PPT yang ditampilkan oleh Bapak dosen itu, kalau kita sebagai mahasiswa mau membudayakan literasi, insya Allah semua akan bisa dipahami dengan jelas. Terutama kepada Bapak Yasin Yusuf ya. Siap Pak. Sebenarnya Pak Yasin, sebenarnya kan sudah dikatakan di situ dalam PPT itu, wahyu dan akal itu tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Bisa dikatakan sejajar memang. Dan sebenarnya wahyu dan akal ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Tidak dapat dipisahkan mereka berdua itu, wahyu dan akal itu. Karena akal itu merupakan pembeda antara manusia dengan binatang, seperti yang dikatakan oleh Bapak Asikin. Sedangkan wahyu itu merupakan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dicerna oleh akal. Oleh karena itu antara akal dan wahyu itu jadi satu kesatuan yang utuh, tak bisa dipisahkan mereka berdua itu. Lebih jelasnya lagi bahwa akal, pemikiran itu belum tentu jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau wahyu pasti jelas dan merupakan jalan yang lurus karena berasal dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan itu saja. Akal merupakan pembeda antara hak dan yang batil, sedangkan wahyu itu sebagai petunjuk akan hal-hal yang lurus. Karena
Karena wahyu itu berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi budayakan literasi Pak Yasin. Siap Pak. Kita juga ya. Terima kasih Tapi dengan seumpamanya ini. dengan begitu masih hidup ini, biar hidup diskusi kita. Ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Terima kasih. Nggak ada yang salah, semuanya siap, ini bagus. Monggo. Kalau ada lagi tanggapan untuk menanggapi Khufur, ya Yasin. Sejajaran itu antara Pak Yasin dengan istri Pak Yasin. Kalau nggak sejajar itu tidak mungkin timbul yang anak-anak bocah begitu. Itu seperti itu. Jadi kan ada pesawat, ada landasan gitu. Seperti itu. Kurang lebih. Ada tarik. Iya, silakan. Oh, sejajar ya. Ada lagi? Ada Ya, lagi saya mungkin mungkin yang mau menanggapi menanggapi? sedikit. Saya Monggo, saya. Nah, jadi karena saya yang ditembak. Monggo, nggih. Nakalan Pak Yasin. Penasaran Pak. Ya, jadi kedudukan atau implementasinya. Kalau kedudukannya tidak sejajar, mana mungkin implementasinya bisa sejajar. Secara mudahnya seperti itu. Kalau coba kita lihat di itu tentang landasan filosofis bahwa wahyu dan akal tidak mungkin bertentangan. Oke. Jadi wahyu itu pasti sesuai dengan akal. Loh kok banyak yang nggak cocok dengan wahyu, berarti akalnya yang sedang error. Mungkin seperti itu kalau bisa secara kasarnya seperti itu. Jadi wahyu itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal. Terus wahyu itu posisinya sangat mulia itu. Terus wahyu berlaku untuk semua umat manusia, akal juga. Ternyata kedudukannya memang setara. Implementasinya juga seperti itu, bahwa untuk mencerna wahyu kita tidak mungkin bisa memahaminya dengan menggunakan akal. Makanya dalam Islam, dalam penetapan hukum, dalam hal-hal ibadah dan lain sebagainya, yang kita pakai adalah pertama dalil nakli yang berupa wahyu dan lain sebagainya, yaitu hadis itu juga wahyu kan sebenarnya, karena hadis itu juga istilahnya begini, merupakan bahasanya dari Allah, kemudian Rasulullah yang menyampaikan kepada umat, alih bahasa istilahnya, Allah yang memberikan materinya kepada Rasulullah, kemudian yang menyampaikan Rasulullah kepada umat dengan bahasanya sendiri. Itu jadi sebenarnya meskipun kayak hadis itu juga bisa dibilang merupakan wahyu secara umum, bukan wahyu secara khusus. Kalau secara khusus kan tadi seperti Al-Quran, hadis Al-Quran, dan kitab-kitab suci lainnya. Jadi kalau melihat dari situ, maka otomatis wahyu itu tidak akan bisa dilepaskan dari akal, dan akal juga sangat dibutuhkan untuk memahami wahyu. Artinya itu tadi, bahwa Islam itu disampaikan Pak dosen tadi, Islam itu dasar hukumnya yang dipakai adalah dalil nakli dan dalil akli. Jadi menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Said. Menambahkan sedikit. Monggo, silakan Pak Asgin. Mungkin ininya karena fungsi akal adalah itu yang bisa mengetahui adanya Tuhan. Akal itu bisa mengetahui akan adanya Allah. Dan fungsi wahyu itu adalah mengetahui atau menguatkan pendapat akal melalui kesakralan yang dimiliki oleh wahyu itu sendiri. Nah, mungkin kayak gitu pertambahan saya. Ya. Karena akal itu bisa mengetahui adanya Allah. Akal bisa mengetahui adanya Allah. Sedangkan wahyu itu sendiri yang menguatkan pendapat akal. Jadi wahyu itu yang menguatkan pendapatnya akal, bahwasanya wahyu itu ada, Allah itu ada, hidup dan mati itu ada. Kayak gitu tambahannya. Ya, terima kasih Ustaz Asgin.
wahyu menguatkan akal, ya. Dan akal itu yang berfungsi untuk mengetahui adanya Allah. Ada lagi yang mungkin memberikan tanggapan atau mungkin juga ada pertanyaan untuk memantik diskusi kita ini? Ya udah Dari saya Pak. Monggo. Full punya ide kayaknya Pak. Pak Dede, siapa? Iya Pak. Pak Dede. Saya dulu Pak. Monggo. Saya melihat filosofi dari tadi antara wahyu dan akal menurut saya itu seperti air hujan dan bumi, Pak. Wahyu dianalogikan sebagai hujan, akal dianalogikan sebagai bumi. Ketika air hujan turun ke bumi, bumi ada yang bisa menyerap air, juga tipe bumi tanah yang bisa menyerap air tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan ada juga tipe tanah yang bisa menampung air, tidak bisa menyerap air, dan itu mengalir. Jadi antara akal dan wahyu memang itu sudah satu kesatuan, seperti air hujan dengan bumi. Kemudian permasalahan dan pertanyaannya, ada beberapa studi kasus yang saya jumpai Pak, dari teman-teman saya mahasiswa yang di Majalengka ya, khususnya dari orang-orang Nasrani ini Pak, yang menyatakan bahwa agama Islam itu tidak adil. Tapi yang itu saya lupa lagi karena itu masalah ilmu waris, mawaris, pembagian waris. Tapi yang kedua itu masalah tentang cara mengilmiahkan, menangkap wahyu Allah dengan akal tentang sholat Pak. Ya, proses Isra Mi'raj. Proses Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa gitu ya. Dalam satu malam, kan kalau dalam sejarah itu saya baca, saya kurang literasi masalah sejarah Isra Mi'rajnya, tapi sampai ada sahabat yang sampai kafir gitunya Pak, murtad kembali gitu ya. Kemudian banyak juga pertanyaan-pertanyaan seputar Ka'bah ya Pak gitu ya. Apa bedanya dengan orang-orang yang menyembah patung gitu ya, batu gitu ya. Nah, itu cara mengilmiahkan, menangkap akal supaya itu kan masuk ke dalam kalam ya Pak, aliran ilmu kalam untuk membantah hal-hal demikian. Itu barangkali dua ya Pak. Pertama, filosofi antara wahyu dan akal seperti air hujan dan bumi. Kedua, tadi untuk menanggapi argumen-argumen orang-orang yang menanyakan masalah sholat kita ruku dan sujud ke batu gitu ya, terutama Hajar Aswad maksudnya. Untuk melawan dan membantah argumen tersebut bagaimana? Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Dede juga memberikan masukan untuk antara wahyu dengan akal tadi, yaitu filosofi hujan, filosofi hujan dan bumi. Oke, sangat bagus ya ini masuk. Dan untuk yang selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Dede juga, bagaimana itu tentang peristiwa Isra Mi'raj ya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa sholat itu juga tentang masalah sholat dan sujud yang mereka mengatakan, orang-orang Muslim itu mengatakan bahwasanya apa bedanya dengan menyembah berhala, karena kita juga menghadap kepada Ka'bah ya. Silakan, mungkin dari teman-teman ini ada pertanyaan yang lumayan untuk bisa kita bahas. Monggo. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya menambahkan? Mengisi kekosongan saja. Tadi dikatakan kata Islam seperti
putus-putus. Ya, mari. Ya. Suaranya putus-putus. Ya. Kalau menyembah patung itu merupakan musyrik namanya. Tapi kalau kita menghadap Ka'bah itu bukan menyembah, tapi itu adalah menghadap, berkiblat. Dan ini perintah ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Nah, karena saya tidak pegang Qurannya, kurang lebih artinya seperti wajhaka. ini. Nah itu, seperti itu. Nah itu, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka Syatrul Masjidil Haram. Syatrul Masjidil Haram, Ya. yaitu perintahnya seperti itu. Dan tadi saya mengucap terima kasih kepada Pak S3 ya, alhamdulillah, bahwa tadi penyampai wahyu itu tadi hanya malaikat Jibril, tapi bisa lewat tabir atau apa saja. Terima kasih diingatkan. Ya. Dan sesuai dengan kajian kita, ini adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu yang di hukumnya hukum akal. Hukum itu kan ada 3, hukum adat, hukum akal, dan hukum syara. Dan untuk mengkaji tauhid itu biasanya yang digunakan adalah hukum akal yang 3 itu. Pertama wajib, kemudian mustahil, dan jaiz. Demikian. Mungkin ini komen dari saya terakhir karena saya harus melanjutkan perjalanan. Mohon maaf, mohon doanya kepada semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ditinggal mau menerima tanggapannya gimana ini ya Om? Monggo silakan untuk teman-teman. Oke. Tadi yang menyampaikan bahwasanya pertanyaan dari Pak Dede tadi yang orang-orang Nasrani bahwasanya sholat itu menghadap kiblat kepada menghadap Ka'bah, bukan menyembah. Beda dengan orang-orang sana yang mengatakan bahwa menyembah benar. Oke, selanjutnya beliau juga menambahkan bahwasanya Pak Humri menambahkan ada hukum ada 3, yaitu adat, akal, dan syarak. Dan akal pun ada dibagi menjadi 3 lagi, wajib, mustahil, dan juga jaiz. Monggo, ada yang memberikan tanggapan lagi? Kami persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Hamba Allah akan menjawab atau memberikan masukan kepada Bapak Dede Suprianto, Pak Dede Darmawan itu. Dede Suprianto. Pak Dede Suprianto ya. Iya, adiknya Mungkin Dede banyak Darmawan. literasi di luar sana bahwa banyak kaum di luar kita, apakah umat muslim itu menyembah Ka'bah atau Hajar Aswad? Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Jadi bukan menyembahlah, tapi palingkan wajahmu ke Masjidil Haram, kan begitu? Bukan sembahlah engkau ke Masjidil Haram, bukan. Jadi tetap kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai kiblatnya adalah Masjidil Haram. Jelas kaum-kaum orientalis, kaum-kaum Nasrani mengatakan, "Oh, sama saja kau menyembah Ka'bah itu." Ini jelas kebohongan yang nyata. Karena umat Islam sama sekali tidak menyembah batu Hajar Aswad ataupun Ka'bah itu. Bukan menyembah, tapi dijadikan kiblat. Kami menyentuhnya, mencium Hajar Aswad sebagaimana Nabi pada waktu itu mencium Hajar Aswad. Tabarrukan, karena kita melihat Nabi mencium Hajar Aswad. Itu salah satu filosofinya. Ada juga alasan dari Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu pernah berkata, memang aku tahu bahwa engkau itu batu, wahai Hajar Aswad. Tidak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya. Jika bukan karena Nabiku, jika bukan karena Nabi Muhammad yang menciummu, untuk apa aku menciummu? Nah, itu ada dalam hadis Bukhari, itu ada itu kata-kata dari Sayyidina Umar. Jadi sekali lagi, kita bukan menyembah Ka'bah atau mencium Hajar Aswad karena kita menyembah dua itu,
akan tapi umat Islam itu menyembah Allah Ta'ala, pemilik Ka'bah itu tersebut. Jadi sekali lagi kami terangkan bahwa kata-kata menyembah itu, umat Islam menyembah Ka'bah itu adalah kebohongan besar. Jadi yang benar adalah kita memalingkan wajah kita atau berkiblat ke Baitullah secara murni dan secara hakiki, kita menyembah yang punya Ka'bah, yang punya kiblat, yang punya Hajar Aswad. Mungkin begitu ya. Sedikit pencerahan, mungkin kalau ada sesuatu yang salah bisa diperbaiki. Terima kasih. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih kembali Bapak. Ya, jazakallah khair Pak Ustadz Abdul Ghafur. Ya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan dan juga tanggapan sekaligus juga ilmu yang baru bagi kita semua. Karena ini juga sudah waktunya sudah 1,5 jam menuju 1,5 jam kita diskusi. Mungkin Bapak dosen bisa menyampaikan dari kesimpulan atau menambahkan dari diskusi ini. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari itu ada sedikit yang menarik terkait yang di akhir itu, terkait bagaimana mengilmiahkan satu terkait peristiwa Isra dan Mi'raj, dua terkait sholat yang dikritisi oleh orang di luar agama kita, maksudnya non-muslim yang mengkritisi terkait dengan sholat, bahwa kita kalau menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, sama saja mereka menggunakan salib. Perlu digarisbawahi, kalau orang yang memahami ilmu agama-agama atau studi agama-agama itu akan paham. Karena ada term ilmiah yang harus dipahami untuk memahami sebuah agama. Jadi tidak bisa serta-merta hanya seperti itu lantas kita sebutkan bahwa orang yang bersangkutan adalah menyembah anu, itu kan sangat tidak ilmiah. Dan pada hakikatnya adalah dari seluruh agama yang ada di muka bumi hari ini, itu pada hakikatnya adalah dinisbatkan kepada dua. Yang pertama ada agama yang disebut agama wahyu, dan dua ada agama yang hasil dari cipta karsa manusia, dari hasil akliyah. Nanti lahir ada beberapa agama yang dihasilkan dari pemikiran. Tetapi pada hakikatnya tidak 100% salah. Tapi jangan disimpulkan lantas, kalau begitu Pak agama itu sama. Ya tidak bisa seperti itu. Itu harus dipahami. Begini, satu, kita ilmiahkan. Kenapa dulu para sahabat sebagian juga ada yang murtad kembali ketika Rasul secara langsung menyampaikan beliau melaksanakan perjalanan itu? Karena memang secara nalar logika, teknologi waktu itu belum ditemukan. Dan mereka menjawab berdasarkan akar rasio. Wahyu tidak mereka pahami waktu itu. Bahkan kan ditolak. Tetapi hari ini kita rasionalisasi bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu secara ilmiah ketika ditemukan kuantum fisika, ilmu metafisik. Kita kan susah kalau mau mengilmiahkan bagaimana baginda Rasul itu melakukan perjalanan, sementara perjalanannya kan 7 lapis langit dan lain sebagainya. Di sana itu ada ini, itu kan repot kalau tidak dipahami menggunakan pendekatan metafisik. Tapi Einstein, seorang ilmuwan, mampu membuktikan itu dengan ditemukannya adalah waktu 12 jam. 12 jam kurang lebih ya, seperti itu ya.
Itu kan kalau tidak pakai pesawat, itu kalau pakai pesawat berapa jam? Itu kan kalau belum ditemukan pesawat, dulu itu pakai perahu, kapal laut itu butuh waktu berbulan-bulan. Tapi ketika ditemukan jet Sukhoi itu yang bisa mempercepat perjalanan manusia, itu ke Arab Saudi ada yang bisa dalam kurun waktu 3 jam bisa sampai. Ketika teknologi itu belum diketemukan, orang hanya bisa menghayal karena tidak masuk akal. Tidak mungkin kita ke Arab bisa dalam waktu 3 jam. Tapi fakta hari ini itu bisa dibuktikan. Nah, artinya begini, ketika akal itu bisa dikonfirmasi dengan wahyu itu sebenarnya bukan wahyunya yang salah, tetapi akal kita tidak menjangkau hal itu, berhubung akal kita sebagaimana yang dikatakan oleh semua pakar, baik agama, baik filsafat dan lain sebagainya, akal memiliki keterbatasan dan itu tidak bisa menjangkau. Maka daripada itu posisi wahyu tetap di atas akal. Maka prinsipnya adalah tidak boleh akal itu dilepaskan oleh wahyu. Karena kalau akal tanpa bimbingan wahyu itu ya tersesat. Banyak orang-orang yang menjadikan pandangan menjadi kafir zindik, menjadi orientalis, justru orientalis malah ketika banyak penelitian-penelitian ilmiahnya menjadikan sebuah keyakinan yang kuat sehingga banyak orang-orang orientalis yang masuk Islam. Itu faktanya dari hasil penelitian yang didasarkan pada akar rasio, banyak para ilmuwan yang memang sadar dan menemukan kebenaran hakiki ketika disinkronisasi dengan wahyu itu tidak bertolak belakang pada hakikatnya. Nah, yang perlu digarisbawahi juga terkait dengan penggunaan akal, itu yang dimaksud itu sejalan dengan pandangan para filosof. Yang digunakan itu bukan akal yang liar, tetapi akal murni. Akal murni itu tidak salah, karena ibaratnya seperti anak kecil yang tidak tahu menau. Akal itulah yang digunakan. Makanya ada satu ilustrasi yang perlu dipahami gini. Kalau kita hilang akal atau rusak akalnya, kita kena taklifiah tidak? Apakah kita ketika hilang akal wajib sholat tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena tidak itu artinya kita tidak berhak akan Mohon maaf untuk yang lain mungkin bisa di unmute dulu. Karena suara Lagi Bapak nge-lag sangat itu Pak terganggu. dosen. Kemana? akal tanpa wahyu jadi sesat karena nanti ngelantur ke sana kemari, ada akal liar itu. Berbeda dengan akal murni. Yang dipakai filsafat itu, yang dipakai berpikir itu akal murni, itu berbeda. Jadi ada khusus, memang ada buku yang mengkaji tentang apakah akal. Apalagi Imam Al-Ghazali mengelaborasi terkait dengan akal itu terbagi-bagi. Apalagi Imam At-Tirmidzi dalam kitab apa itu yang khusus mengkaji tentang hati itu sampai kita akan menemukan hal itu. Nah, itu perlu juga dibaca ya sebagai literasi klasik, tapi juga coba baca referensi-referensi yang modern supaya kita tidak ketinggalan zaman. Sehingga kembali kepada permasalahan Isra Mi'raj, sebenarnya kalau hari ini tidak ada masalah, tapi ketika dulu masyarakat jahiliyah itu tidak memahami realitas ilmu pengetahuan tidak seperti masif hari ini, itu yang menjadi kerepotan. Tapi wahyu sampai saat ini tidak ada yang membantah bahwa kebenaran Isra Mi'raj itu memang ada dan disampaikan oleh wahyu. Tapi kalau akal itu terjadi perkembangan terus masih. Tapi wahyu tetap mengatakan bahwa perjalanan Rasul itu memang benar adanya. Dan itu bisa dilihat dari sejarah-sejarah yang kuat.
yang memang bisa dipertanggungjawabkan referensinya. Itu terkait dengan sholat ini. Kalau kita melihat sholat itu hanya menghadapkan wajah, kan kita tidak suka. Apakah kita dalam prakteknya ketika di dalam niat aku sembahyang zuhur, asar dan lain sebagainya, itu niatnya untuk dengan menghadap Ka'bah itu untuk siapa? Kan dalam niat kita diitikadkan ketika kita melaksanakan sholat itu adalah lillahi ta'ala. Jadi pada hakikatnya memang menghadap. Kita bukan menghadap hanya menghadap wajah kita kepada Ka'bah itu. Kita hanya taat saja kepada Allah. Seandainya Allah tidak memerintahkan dalam Quran, dalam wahyu itu bahwa kita harus menghadap wajah, ya mau tidak mau kita ikuti perintah Tuhan. Bukan masalah menghadap wajahnya, tapi ini kan perintahnya. Ini jawaban kita kan seperti itu. Tapi kan mereka tetap harus secara ilmiah. Jawabannya gini. Dalam ilmu agama-agama itu ada ya istilah ketika kita melakukan ibadah ritual itu ada yang istilahnya totem. Totem itu kita menghadap wajah itu hanya simbol saja, totem aja. Karena di situ menurut perintah Allah, di situ ada wajah Allah. Wajah itu bukan berarti Allah ada di situ. Tapi itulah perintah Allah, keridhaan Allah ada di situ, itu sebagai simbol kita. Makanya kenapa kita tidak boleh mencaci maki agama orang lain karena akan kembali kita dicaci maki. Kalau kamu tidak menyembah salib, kamu kan menyembah batu menghadap. Itu kan yang dilihat oleh mereka lahiriah. Tapi kalau ditanyakan batinnya, enggak lah kita menyembah Tuhan. Sama pada hakikatnya. Yang membedakan adalah totemis. Totemis itu adalah simbol yang digunakan oleh mereka. Kalau mereka Tidak ada suaranya, Pak. Kalau kita kan diperintahkan oleh Tuhan. Ada gak dalil wahyu, bukan aja Al-Quran, yang mengatakan harus menggunakan salib? Itu kan tidak ada. Cuman wilayah kita itu bukan wilayah kita. Itu yang harus kita garis ke bawahi. Jadi pada hakikatnya adalah kita menyembah batu secara ilmiah itu adalah totem saja, simbol saja. Makanya dalam Al-Quran, falyabudu rabbahadzal bait. Kita itu menyembah Tuhan yang punya bait itu, bukan menyembah baitnya. Betul kan? Gitu. Kita kan menyembah bukan menyembah bukan menyembah batunya, tapi menyembah yang punya batu itu. Kenapa harus menghadap ke Baitullah itu? Karena Allah mengatakan fawaril wajhaka satrul masjidil haram. Kalau seandainya Tuhan tidak menyuruh, saya tidak akan ikut. Begitu. Seperti halnya, kenapa kita harus pergi ibadah haji? Karena Allah yang memerintahkan. Kalau seandainya tidak diperintahkan oleh Allah, saya tidak mau ibadah haji. Begitu intinya ya. Jadi secara ilmiah memang harus seperti itu dijawabnya. Jadi mereka yang menjawab seperti itu sebenarnya tidak tahu teori secara hakiki apa yang dimaksud dengan peribadahan itu sendiri. Sehingga terjadi simpang siur makna antara ibadah, penghadapan, dan lain sebagainya. Dan pada hakikatnya dari seluruh agama itu pada hakikatnya ada kesamaan. Seperti begini, di Islam ada kurban, di agama-agama lain juga ada kurban. Cuman bentuk yang berbeda. Karena mereka punya aturan lain masing-masing. Yang jelas antara Yahudi dan Nasrani dan Islam itu ada kesamaan di antara kita karena sama-sama agama langit. Entah itu ada perubahan dan terjadi penyimpangan, itulah yang tahu mereka masing-masing. Yang jelas Islam adalah agama yang benar berdasarkan keyakinan kita karena itu sudah ada dalam nas Al-Quran. Dan kita yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat dan sifatnya qat'iyah. Itu yang harus kita garis bawahi. Itu ya, tidak ada masalah lain selain dari itu. Mungkin yang harus saya komentar tadinya saya mau menyampaikan yang lain, tetapi karena memang waktu bisa sambil berjalan sajalah nanti di diskusi yang lain karena memang kasihan juga kalian kalau ada jadwal yang lain. Begitu ya. Tadi yang terakhir saja saya mengomentari karena yang seringkali terjadi memang polemik terhadap mereka-mereka di luar agama kita yang seringkali mengkritisi kepada kita. Sebenarnya hal itu
Tidak harus dijawab sih, karena memang faktanya kita punya wilayah masing-masing, term masing-masing yang tidak bisa dipahami semudah itu. Baik agama yang lain juga termasuk agama kita tidak bisa mengkritisi ranah privasi wilayah masing-masing. Jadi tolong dipahami mana wilayah privasi, mana wilayah yang bisa kita komentari. Untuk wilayah yang terkait yang tadi itu maksudnya sebenarnya masalah privasi. Kita tidak bisa mengkritisi kenapa mereka menyembah itu ini, tidak bisa. Sebaliknya kita. Tetapi pada hakikatnya ada beberapa kelompok orang yang memang seringkali dibentur-benturkan seperti itu. Yang akhirnya ini akan mengakibatkan konflik antar agama. Dan itu yang tidak kita harapkan. Kita tetap menghargai pandangan mereka di luar agama kita. Itu kan prinsip kita adalah lakum dinukum wali yadin. Artinya kita bukan membenarkan keyakinan mereka, kita punya keyakinan tersendiri. Yang penting adalah di Islam itu punya term la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk kepada Islam. Itu intinya itu ya. Saya tekankan kembali kepada permasalahan kita, kenapa akal dan wahyu ini betul dibahas korelasinya? Karena pada hakikatnya ketika kita memahami ilmu kalam termasuk bertauhid tidak terlepas dari wahyu dan akal. Maka kita kembali sumber hukum yang paling utama kita kembalikan. Ada nas Quran tidak? Ada nas hadis tidak? Nanti baru kita dari dalil nakol itu diturunkan, diperkuat dengan dalil akli. Karena ada dua ayat yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu bersumber dari wahyu. Yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini adalah yang bersumber dari ayat-ayat yang bersumber di alam semesta ini yang patut kita kaji dan nanti dikonfirmasi oleh akal kita sehingga menjadi kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketika kebenaran ini dipergunakan maka ada dua kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran wahyu, sifatnya qat'i. Yang kedua ada kebenaran akliyah. Kebenaran akliyah sifatnya dunia. Nanti ketika seorang mujtahid berijtihad tetap tidak bisa dipersalahkan karena ketika benar nilainya 2, tapi ketika salah nilainya 1. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa akhiri ya. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak yang disampaikan, tapi berhubung waktu, kasihan juga. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Boleh ya. Mohon izin sudah asar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin, madang yuk madang.